Halo teman-teman, jumpa lagi di Erni Winarti Channel. Video kali ini kita akan membahas 3 cake emulsifier, yaitu SP, TBM, dan Ovalet. Sebelum memulai ke pembahasan, kita ulas sedikit apa sih cake emulsifier itu. Teman-teman sudah tahu ya, bahwa bahan minyak atau lemak tidak akan bercampur dengan air. Maka dari itu, peran cake emulsifier di sini diperlukan. Cake emulsifier merupakan bahan penting sebagai pengemulsi atau penyatu bahan-bahan kue yang bertentangan, seperti untuk menyatukan lemak atau minyak dengan bahan cair, atau juga menyatukan mentega dengan kocokan telur. Emulsifier juga berfungsi untuk melembutkan adonan, sehingga adonan punya konsistensi yang baik. Hasil panggangan kue dengan dan tanpa cake emulsifier juga beda loh teman-teman. Kue dengan emulsifier pasti terasa lebih lembut dan berpori halus. Alasan inilah yang membuat emulsifier juga disebut pengembang kue meski tidak sekuat baking soda dan baking powder. Cake emulsifier yang sering dijumpai ada SP, TBM, dan Ovalet. Namun ada juga emulsifier bahan alami seperti kuning telur, madu, mustard, dan kedelai. Bahan-bahan tersebut mudah ditemui, terutama kuning telur yang memang akrab dalam pembuatan cake, roti, dan kue kering. Penambahan kuning telur dapat membuat kue bertekstur lembut dan tidak seret. Namun, tak selamanya kuning telur bisa diandalkan ya teman-teman. Pasalnya, memakai 1 telur dalam adonan berarti perlu 3 kuning telur sebagai pengemulsi agar hasilnya lembut. Jadi kalau memakai 3 telur untuk 1 kue, maka kuning telurnya butuh 9 butir. Wah, bayangkan saja mahalnya kue tersebut ya teman-teman. Selain alasan harga, kuning telur juga mengandung lemak tinggi. Karena itu, penggunaan cake emulsifier bermerek jadi sangat membantu. Kemudian apa sih perbedaan SP, TBM, dan Ovalet? Mana di antara ketiganya yang terbaik untuk digunakan? Simak terus kelanjutannya ya teman-teman. Sebetulnya tak ada perbedaan yang mencolok dari 3 bahan ini. Ketiganya sama-sama berfungsi sebagai pelembut kue, hanya saja 3 jenis emulsifier ini punya kandungan komposisi yang berbeda. SP mengandung ryoto ester atau gula ester seperti asam stearat, palmitik, dan oleic. Adonan kue yang menggunakan kocokan telur dan gula, lalu diakhiri dengan lelehan mentega, cocok ditambahkan SP agar adonan cepat menyatu dan tidak mudah turun. Contoh kue yang adonannya cocok ditambahkan SP yaitu cake, donat, dan bolu. Komposisi TBM mengandung mono dan digliserida. Biasanya ditambahkan saat proses pencampuran mentega dan gula yang telah mengembang setelah dikocok dengan telur. Nah, fungsi TBM ini agar adonan tidak pecah saat menambahkan tepung. Kemudian Ovalet. Ovalet mengandung mono dan digliserida sama seperti TBM. Namun Ovalet ada tambahan lebih banyak asam lemak hewani. Itulah kenapa kita perlu mengecek apakah ada logo halal dari bahan pengemulsi yang satu ini. Hampir mirip dengan SP, Ovalet juga dapat menstabilkan adonan telur dan mentega agar lebih menyatu serta tidak turun saat dikocok. Hasil kuenya nanti jadi lebih lembut dan agak basah. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, aku mau buat donat nih atau mau buat cake, bagusnya pakai apa nih? SP, TBM, atau Ovalet? Semuanya sama saja ya teman-teman. Ketiganya bisa saling menggantikan dalam artian jika di warung tidak ada SP, adanya Ovalet boleh dipakai. Begitu juga sebaliknya. Dikatakan sama artinya lebih ke selera masing-masing. Tidak ada perbedaan mengenai hasil akhir dari olahannya. Misal apakah nanti hasilnya lebih empuk jika memakai SP atau memakai TBM lebih halus, atau merek ini berkembang 1 kali lipat saja sedangkan merek itu mengembang sampai 2 kali lipat? Jawabannya tidak. Semua merek cake emulsifier hasilnya relatif sama, hanya perasaan dan kebiasaan teman-teman saja yang nanti membedakan. Misalkan teman-teman baru pertama kali membuat cake dan gagal, walaupun sudah memakai salah satu dari SP, TBM, ataupun Ovalet. Ya, itu wajar.
karena baru pertama kali. Bukan berarti efek salah pemilihan bahan emulsifier. Namun yang utama yang perlu dicermati yaitu pastikan teman-teman mengecek ada tidaknya logo halal di setiap kemasan bahan cake emulsifier. Cukup sekian pembahasan mengenai SP, TBM, dan Ovalet kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe untuk mendukung berkembangnya Erni Winarti Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.